masih banyak ketimpangan dalam dunia pendidikan. Misalnya, ada yang sekolah di sekolah yang bagus, tapi ada juga yang masih kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ada tokoh yang sudah lama membahas ketimpangan ini. Dia adalah Karl Marx, seorang filsuf dan juga pemikir sosial asal Jerman. Nah, dalam video ini kita akan membahas teori Karl Marx dan juga relevansinya dalam dunia pendidikan zaman sekarang. Karl Marx ini lahir di Jerman pada tahun 1818. Dia lahir pada masa revolusi industri, di mana banyak pekerja yang menderita karena sistem ekonomi kapitalis. Nah, menurut Karl Marx, bahwa ketimpangan sosial itu muncul karena adanya perbedaan kelas. Teori yang terkenal dari Karl Marx ini adalah teori konflik kelas, di mana Karl Marx berpendapat kalau masyarakat itu terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama ada kelas borjuis, yaitu kelas pemilik modal dan juga orang kaya yang memiliki kekuasaan untuk alat produksi. Yang kedua ada kelas proletar, di mana isinya yaitu para pekerja yang menjual tenaganya untuk bertahan hidup. Bagi Karl Marx, sistem tersebut itu tidak adil karena kekayaan hanya berputar di tangan segelintir orang. Nah, pandangan tersebut juga bisa diterapkan dalam dunia pendidikan. Dalam masyarakat kapitalis, pendidikan seringkali tidak netral. Sekolah bisa dijadikan alat oleh kelas atas untuk mempertahankan kekuasaan. Misalnya, anak dari keluarga kaya mendapatkan fasilitas lengkap dan juga kesempatan yang lebih besar. Sedangkan anak dari keluarga miskin itu kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Artinya, pendidikan bisa memperkuat struktur sosial yang tidak adil. Dan inilah yang disebut oleh Karl Marx sebagai bentuk dominasi ideologi. Nah, lalu apa saja contoh relevansi antara teori Karl Marx dengan dunia pendidikan? Yang pertama ada tentang ketimpangan akses pendidikan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kualitas pendidikan masih dipengaruhi oleh ekonomi. Sekolah yang berada di kota besar punya fasilitas yang lengkap, guru yang memadai, dan sarana belajar yang mendukung. Nah, sedangkan sekolah yang berada di daerah tertinggal itu masih kekurangan, bahkan kekurangan guru, sarana belajar, dan sebagainya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan masih berpihak kepada kelompok tertentu. Yang kedua, yaitu komersialisasi pendidikan. Pada zaman sekarang ini, banyak lembaga pendidikan yang dikelola seperti bisnis. Jadi biaya sekolah, biaya kuliah itu semakin mahal. Dan pendidikan ini seolah dijadikan barang dagangan. Padahal seharusnya pendidikan menjadi hak bagi semua orang, bukan hanya bagi orang yang mampu membayar. Dan yang ketiga, contohnya ada fungsi pendidikan sebagai alat kesadaran kritis. Nah, Karl Marx ini percaya bahwa perubahan sosial terjadi kalau masyarakatnya memiliki kesadaran untuk melawan ketidakadilan. Nah, dalam pemikiran Karl Marx itu, dalam konteks pendidikan itu bisa relevan. Karena apa? Karena guru dan juga sekolah itu punya peranan penting untuk menumbuhkan kesadaran tersebut. Artinya, siswa tidak hanya diajarkan untuk pandai secara akademik, tetapi diajak untuk berpikir kritis, memahami realitas sosial, peka terhadap ketimpangan, dan juga berani memperjuangkan keadilan. Dengan begitu, pendidikan bukan hanya sekedar tempat mencari nilai ataupun gelar, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun manusia yang sadar, yang kritis, dan juga berdaya. Jadi
dapat kita simpulkan bahwa teori Karl Marx itu masih relevan dengan dunia pendidikan saat ini. Kita bisa belajar bahwa pendidikan tidak boleh menjadi alat penindasan, tetapi harusnya bisa menjadi jalan pembebasan. Jadi guru, siswa itu sama-sama membangun kesadaran kritis agar pendidikan itu bisa membawa perubahan sosial yang nyata.